Dan saya amati itu letak keberhasilan seorang anak mondok itu tergantung ibunya. Gitu ya. Iya. Peran ayah Kalau itu lebih ibu mendominasi ibunya ya. Iya, kalau ibunya wis gak tantak yo wis bapak gak iso ngomong apa-apa, wis manut karo bojone sing wedok. Bapak disentak pisanin doblok. Ibu itu ibu nomor satu pokoknya. Habib Muhammad Al-Jufri. Lengkapnya Yes. kan Habib ya? Nggih, Al-Jufri atau ono tambahan malih? ndak ada. Enggak ada. Muhammad Al-Jufri bin Idrus Al-Jufri. Muhammad Bin Idrus bin Idrus Al-Jufri. Al-Jufri. Nggih, itu sapaan yang paling dikenal di kalangan artis bersolawat. Nanti kalau kawasan Jawa Timur dia. Jatimur, Tuban. Jogoro, Tuban. Terus Nganjuk, Nganjuk, Kediri. Kediri. Iya. Jawa Tengah, Jawa mungkin. Tengah. Nah, Lurah. di Cepu. ya. Pokoknya di Jawa sampai luar Jawa, Habib Muhammad Al-Jufri bersolawat yaitu sapaan artis, Pak artis panggung. Nggih. Koleh ngopi, koleh rokokan, Dep. Monggo. Nyantai. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sangat senang sekali bisa silaturahim di Nggowo Hill, Gunung Anyar. Gunung Anyar, Pondok Bahasa. Pondok Pesantren Bahasa. Terima kasih kunjungannya, Bib. Ya, jadi dikunjungi berkali-kali di Gunung Anyar, insya Allah barokah. Amin. Barokah. Amin. Jadi sambil nyangkruk, sambil ngopi, Betul. ngobrol pintar. Ngobrol pintar. Ditemani cangkruk sambil mikir. Mikir-mikir sing positif. Pas. Oke. Kita ngobrolnya di sini tidak ngomong terkait sholawat. Nah, kita yang lebih meluas saja yaitu tentang Pendidikan. ada apa ya? Ada apa di balik Habib Muhammad Al-Jufri? Nah, ada apa yang dikenal masyarakat kan? Kalau Habib Muhammad berarti identik dengan bersolawat. Ya. Ternyata di balik itu beliaunya punya lembaga pondok pesantren dan sekolah formal. Berdiri tahun pinten, Bib? Tahun 2015 2015 pondoknya. pondoknya berarti sudah 7 tahun ya? Ya, untuk lembaga formalnya berdirinya baru 1 tahun 2021 ya. Namanya Pondok Pesantren Al-Jufri. Al-Jufri. Untuk formalnya MTS Al-Jufri sama MTS Madrasah Al-Jufri. Alia Al-Jufri. MA Al-Jufri. Bertempat di Sumber Telaseh, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro Jawa iku Timur, Indonesia. Indonesia. Lek pengen mondok dan nyekolahne anake nek Al-Jufri MTS, nek lulusan SD nek MTS, nek lulusan MTS SMP berarti di MA-nya Al-Jufri. Al-Jufri. Daftar saja. Bisa dihubungi nomor di bawah ini, Bu. Coba Di ini titik, nanti, ya. coba ini Nanti nanti bisa hubungi. hubungi nomor di bawah ini. Di sana keunggulannya insya Allah Nggih, napa dalam mawon 1 keunggulan? tahun itu insya Allah bisa membaca kitab kuning. Kitab kuning 1 tahun? Iya, Dahsyat dan sekali. bisa menguasai ilmu nahwu sorof. Kami MTS Al-Jufri menggunakan metode Al-Arba'in fin Nahwi was Sorfi wal Lughah karya Kiai besar Bapak Kiai Muharrar Hudori dari Demak. Iya. Demak Al-Arba'in itu Iya, lembaga. iya, betul. Oh, berarti berafiliasi dengan beliaunya di Demak itu ya? Iya. Lembaganya Al-Jufri tapi mengadopsi Metode, betul. Al-Arba'in. Fin Nahwi was Sorfi. Sorfi wal Lughah dan dapat izin beliau langsung. Ya, Sanatnya Muharrar. langsung. Iya. Dan Kiai Muharrar sudah datang ke Al-Jufri sudah 3 kali insyaallah. Iya. Iku, nek pengen belajar nahwu sorof dengan cepat dalam jangka 1 tahun bisa ya di Al-Jufri. Di Bojonegoro nggak ada lagi, Beb, ya? Di Bojonegoro belum ada, baru satu-satunya. Hanya yang di Al-Jufri ini, Al-Jufri, ya, iya. yang Al-Arba'in ya. Oke. Ini Untuk bahasanya kita ngambil dari yang mengadopsi dari 1002. 1002 mana? 1002 Gunung Anyar. Bahasa Inggrisnya ya. Ya, alhamdulillah. Bahasa Inggris masih juga berfungsi di pondok pesantren.
Masih berfungsi. Karena masih ada kaitannya dengan duniawi. Iya, duniawi. Ya apapun itu jenenge iku ilmune pengiran lah kita pelajari sama-sama ya. Sambil makan jagung. Pas musim jagung iki. Terus iku kan dari sisi dari sisi ilmu alatnya ya. Alat pakai metode arba'in, metode kilat itu sama bahasa Inggris juga metode kilat. Terus selain itu untuk kesehariannya apa man? Jamaah mungkin ya? Jamaah pasti. 5 waktu. Rotibul haddad. Rotibul haddad. Ada muhadharah. Ada English area. Ya, itu ngapain? English area pinter bahasa Inggris terus dakwahnya luar negeri. Iya. Bisa jadi. Ya Allah. Aja diam. Jadi pondok kami, pondok Al-Jufri diperbolehkan bawa HP. Boleh ya? Enak yuk. Rata-rata anak mondok itu sing gak kerasan. Mergo gak sekalian HP. Kalau di Al-Jufri boleh bawa HP. Berarti itu solusi untuk anak-anak supaya kerasan. Amin. Anak-anak yang tidak mau mondok berarti mau lagi. Tapi tentunya diarahkan Betul. bersosial, bermedia sosial yang positif seperti itu ya. Bawa HP berarti dikongkon apa? Nilai positifnya apa HP kalau di sana? Membuat anak lebih semangat. Satu semangat, yang kedua. Yang kedua bisa mewarnai medsos. Medsos itu jangan dikuasai orang-orang yang nggak jelas. Betul. Jadi yang menguasai medsos, Facebook, IG, YouTube dan lain sebagainya itu ngomong yang nggak jelas. Menimbulkan nafsu tok. Harusnya diwarnai orang yang ada nilai-nilai keagamaan, nilai keagamaan, nilai ilmu pengetahuan, pendidikan. Itu merupakan solusi juga. Selain itu apa lagi? Kan dilindungi anak-anak itu sebelum dibawakan ke anak santri itu diprogram dulu sama programmer. Jadi yang tidak bisa dibuka itu adalah YouTube sama permainan game. Itu berarti di aplikasi itu dikelola oleh pengurus pondok. Iya. Dipakai anak untuk ngobrol lama-lama, besok ditanyain sama siapa dan sebagainya. Itu bisa dideteksi? Bisa. Berarti canggih itu. Berarti di pondok-pondok lain belum ada loh yang bisa mengoperasionalkan HP semua santri. Dan kita mengadopsi dari caranya Kiai Muharrar. Metodenya beliau. Berarti 24 jam itu HP boleh dibawa kan? Hanya saja tidak bisa dipakai untuk YouTube kan. YouTube. Link-link porno juga nggak bisa dibuka. Sama game. Ya Game. Allah. Namun Pokoknya HP harus dibikin untuk pendidikan lah ya. betul. Masya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Indah sekali ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berjalan selama 7 tahun ini, yang sudah dicapai apa Pak? Sudah menghatamkan Al-Qur'an anak-anak bil ghaib. 30 Ada tahfidnya juga ada. ya? Ada. Nah itu, si pengen ngapal Al-Quran bisa juga. Untuk itu bisa ditarget berapa lama? Enggak Atau bisa. sesuai anaknya ya, sesuai kemampuan. Tergantung kemampuan ya. Rata-rata tapi berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun waktu yang pendek lah. Terus sekarang adanya kurikulum merdeka ini gimana? Tindakan Al-Jufri. Dari KTSP, kemudian menjadi K13, sekarang menjadi kurikulum merdeka. Apakah menjalankan yang merdeka itu atau nggak kurikulum dewi? Nah, kita ikuti sesuai dengan kemampuannya pondok. Nah, ya. Tapi yang sudah berjalan ini kan berarti ya, apa? Ya merdeka ya, terus menggunakan kurikulum arba'in itu kan namanya kurikulum pribadi kan. Iya. Berarti tidak mengacu pada Mulok kurikulum ya. pemerintah. Iya. Nggak mulok. Metodenya kan bukan metode pemerintah, kita bikin sendiri. Tapi dengan bikin sendiri itu kan dampaknya luar biasa di anak. Antusiasme. Antusias ya. Kalau saya lihat videonya yang rame-rame bareng-bareng itu asik. Itu namanya apa? konser Nawusoro
konser Nahwu Konser Sorob. Arba'in. Tak kira jenenge demo. Demo Nahwu Sorob, didemokan banyak orang. Konser Nahwu Sorob. Konser Nahwu. Dan 2 minggu sekali kita ke tempat-tempat rekreasi, ke tempat-tempat pendidikan dalam rangka memberikan motivasi lebih semangat lagi kepada anak-anak biar semangat dan semangat lagi. Karena anak-anak itu tanpa dimotivasi terus mereka akan tiarap melempem dan harus sering-sering seorang guru, seorang pendidik itu memberi motivasi terus. Nah kurangnya di Al-Jufri itu tidak seperti di Yai Muharrar. Yai Muharrar itu 2 kali pertemuan beliau. Kita di sini pagi, siang, sama malam 3 kali untuk arba'in. Arba'innya ya. Nah untuk bahasa Inggris area 24 jam. 24 jam. 24 jam ngomong Inggris. Berarti ya. Alhamdulillah. Sepagi sama Yai Mujib. Oke. Terus kelebihan-kelebihan yang lain selain itu ada? Kata orang-orang yang alumni dari Al-Jufri itu seneng karena melihat anak-anaknya itu punya Spirit. mental akhlak bagus. Akhlak Sama orang karimah. tua, para orang tua boso tuh orang tua seneng. Iya. Nggih mboten ta? Iya. Cocok. Iku sing digoleki basa nggih mboten niku. Jadi orang tua sekarang itu timbang anaknya pinter matematika, pinter ilmu umum lah. Itu mau disuruh milih, iku seneng sing milih sing yesit basa nggih mboten. Nggih, betul. Nggih mboten. Apalagi dua-duanya. Nah, kalau di Al-Jufri iso Nahwu Sorob, pinter kitabe, iso bahasa Inggris, iso Al-Qur'ane dan akhlaknya bagus. Itu sudah lengkap. Insyaallah. Komplit. Saya menghantarkan jadi anak yang soleh-soleh. Soleh-soleha. Terus kanggone santri sing gak kerasa nduk pondok, jenengan punya trik ndak? Tips. Apa disuwuk bon-bonane? Apa disangoni sing akeh? Lah baru kerasa no piye? Jenengan kan sudah lama ini, 7 tahun ngurusi anak-anak ini. Kalau enggak Barangkali ada mungkin ya dari teman-teman di luar sana, mungkin banyak kesulitan. Wong tuane pengen mondok tapi anaknya gak pengen. Nah, itu caranya gimana supaya bisa masuk ke pondok? itu alhamdulillah di kami itu ada satu tim ya di sana itu ya untuk mendekati anak-anak baru. Ya kita usahakan kita dekati terus, kita monitor, kita lengkap dia itu diperhatikan, Pak, insya Allah yang semula tidak kerasan menjadi kerasan. Ada yang bisa bertahan, ada yang pulang. Tapi alhamdulillah tidak menggunakan pendekatan seperti itu. Anak yang kerasan, yang tidak kerasan bisa diminimalisir. Paling tidak ada minimalisir. Namanya anak ya saat ini memang seperti itu. Ya ono sing kerasan, ono sing ora. Ya, kadang karena pergaulan di rumah itu lebih enak. Lebih memilih di rumah, mengasihkan dan tidak terbebani kalau di rumah. Ya. Kalau di pondok kan kon ngapalno. Kon ngapalno itu berat ya itu. Nah, sedangkan ilmu itu adalah fisudur, la fisutur. Jadi kalau masa-masa SMP, masa-masa SMA itu tidak dipondokkan ya. Alamatuhu punya anak-anak yang ilmunya ilmu keling kabeh, gak nyekel gak eling. Ya. Jadi usia SMP, SMA, MTS, aliyah itu harusnya mondok. Setelah SMA itu kalau ndak mondok wis arep-arep. Jarang ya ada tapi ya ada. Wis tuwek pengen mondok ya ada. Tapi ya minoritas lah. Minoritas. Itu tipe untuk orang tua. Kalau pengen ya lulus SD di pondok. Nenek orang diolor maksimal ya setelah SMP mondok atau MTS. Dan saya amati itu letak keberhasilan seorang anak mondok itu tergantung ibunya. Gitu ya? Iya. Peran ayah kalau itu mendominasi ibunya ya? Iya, kalau ibunya wis gak tantak yo wis bapak gak iso ngomong apa-apa, wis manut karo bojone sing. Bapak disentak pisanin doblok. Ibu nomor 1 pokoknya. Jadi seorang ibu relakan anakmu mondok di usia-usia SMP dan SMA. Ya. Kalau enggak itu wis putranya sampean jangan harap jadi anak-anak yang alim, alamah,
yang pakar dalam bidangnya, terutama dalam hal agama. Karena mereka nggak pernah menghafal sama sekali, bagaimana bisa ngalim? Karo kangelan. Karo kangelan. Ya itu kanggo ibu-ibu di pondok nih anak nih. Soalnya dipaksa-paksa didik sih lah, masalah. Gak apa-apa. Gak apa. Daripada nuruti anak di rumah, nuruti anak di rumah, Iya. ngonek nakal. Yang terdampak pertama kan ya ibu. Ibu. Jaluk duit gak oleh, disentak ya ibu, orang bapaknya. Itu untuk ibu-ibu ya.